Baik Ustadz, kita mulai ya Ustadz ya. Saya buka dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian pada kajian online dengan Zoom pada sore hari ini. Insya Allah kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi. Alhamdulillah kita sampai dengan bab 35. Guru kita Ustadz Habib, alhamdulillah telah hadir juga di tengah kita. Insya Allah beliau nanti akan menyampaikannya. Langsung saja kita sampaikan kepada Ustadz. Mohon dilanjut Ustadz, dimulai saja kajiannya. Tafadhol. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil islami wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala zailil ghummah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui media ini. Mudah-mudahan pertemuan kita meskipun melalui dunia maya ini, melalui cara yang daring, tidak mengurangi keberkahan dari majelis kita yang mulia. Sebelumnya kami ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin pada semua jajaran, mulai dari direksi, karyawan dan staf dari Wika Realty. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan puasa kita, ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan meneruskan kajian kita pada kesempatan yang mulia ini, di mana kita masih membaca kitab Arba'in An-Nawawiyah, yang ini merupakan sebuah kitab yang agung yang dikarang oleh Imam Nawawi, menyangkut banyak hal, dipilih dari hadis-hadis pilihan sebanyak 40 hadis yang semuanya sangat luar biasa, mempunyai pengertian dan arti yang sangat luar biasa di dalam bekal kita hidup di muka bumi. Pada kesempatan yang mulia ini, Al-Imam Nawawi berkata, Al-Hadithul Khamis wa Thalathun, hadis yang ke-35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluh wa la yakdhibuhu wa la yahqiruh. At-taqwa hahuna wa tushiru ila sadrihi thalatha marrat bihasbi imri'in minasy-syarri ay yahqira akhahu al-muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haram dammuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslim. Ini hadis sangat luar biasa. Ringkas, padat, dan mengandung arti bagaimana kita mengamalkan dan mengisi dan berinteraksi antar sesama manusia.
Diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, la tahasadu, janganlah engkau saling iri satu sama lainnya. Wala tanajashu, dan jangan saling marah antara satu dengan yang lainnya. Artinya saling membuat emosi. Wala tabaghadu, dan jangan saling bermusuhan. Wala tadabaru, dan saling berpaling. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, janganlah sebagian dari kalian menjual atas jualan orang lain. Artinya orang sudah ditawar lagi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah engkau sebagai hamba Allah, jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Karena al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara daripada muslim yang lain. Bagaimana kalau saudara? La yadzlimu, tidak menzalimi, wala yakhdhulu, dan tidak menghinakannya, wala yakdzibu, dan tidak berbohong kepadanya, wala yahqiru, dan tidak meremehkannya, menghinanya. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Jadi diisyaratkan kepada dadanya. Bihasbi imri'in wa yashiru ila sadrihi thalatha marrat. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memberi isyarat kepada dadanya sebanyak 3 kali. Kemudian bihasbi imri'in minasyarri ay yahqira akhahul muslim. Cukup seseorang itu dianggap sebagai sebuah hal yang jelek. Jadi kadar kejelekan seseorang, ayyah kira afahul muslim, menghina saudaranya yang sesama muslim. Kullul muslim alal muslim haram, setiap muslim atas muslim yang lain itu haram. Apanya yang haram? Terhormat, dammuhu, darahnya, wa maluhu, dan harta bendanya, wa irduhu, dan kehormatan. Ini hadis yang sangat luar biasa, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bagaimana kita berlaku di muka bumi ini, beretika hubungan kita antar sesama. Pertama, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, janganlah kalian saling iri. Iri dengki itu merupakan penyakit. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "An-nasu fi khairin ma dama la tahasad." Manusia itu masih berada dalam la zalan nasu fi khairin ma tahasadu. Manusia itu masih berada dalam kebaikan. Manusia masih baik selagi tidak saling iri. Kalau sudah iri, tentu iri ini adalah mengharap hilangnya kenikmatan orang lain dan berpindah kepadanya. Itu disebut dengan iri. Dikatakan wahwa tamanni zawalin ni'matil ghair. Berharap untuk hilangnya kenikmatan orang lain. Sawa'un tamanna intiqalaha ilaihi amla. Baik berharap kenikmatan orang lain itu pindah kepada dirinya atau tidak. Itu disebut dengan iri. Ada lagi ghibthah. Ghibthah itu dia pengen kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, tapi orang itu tetap berada dalam kenikmatan. Ghibthah dalam hal ini boleh. Jadi ada orang ahli ibadah, dia pengen seperti dia, ahli ibadah. Biar dia tetap menjadi ahli ibadah. Ada orang berilmu, dia pengen mendapatkan kenikmatan ilmu. Dia ada orang kaya, dia pengen kekayaan seperti yang dimiliki. Tapi
dia tidak mengharap hilangnya kenikmatan orang lain kepada dirinya. Atau hilangnya kenikmatan orang lain kepada hilangnya kenikmatan orang lain dari orang tersebut. Nah, ini disebut dengan hasad. Dan itu minal kabair. Fa innal hasada haramun minal kabair. Hasad itu termasuk perkara yang termasuk dosa besar. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memperingati wahdharu. Ya, takutlah engkau daripada dosa. Ma dhahara minha wa ma batan. Yang nampak ataupun yang tidak nampak, yang tersembunyi. Jadi batin. Termasuk dosa yang tidak tersembunyi ini atau yang tidak nampak atau yang tersembunyi ini adalah al-hasad. Dalam beberapa keterangan seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, diriwayatkan oleh para sahabat, innahu ya'kulul hasanat kama ta'kulun naral hatab. Hasad ini dapat menghilangkan kebajikan sebagaimana atau melahap kebajikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Jadi kalau ada kayu bakar yang kering, kena api hilang. Sama juga hasad, kebaikan seseorang bisa hilang gara-gara hasad. Dikatakan laisa syai'un adharru minal hasad. Tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya melebihi daripada hasad. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang diabadikan di dalam Al-Qur'an untuk berlindung dari orang-orang yang hasad sebagaimana berlindung dari iblis dan syaitan. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian min syarri hasidin idza hasad. Dari kejelekan atau bahaya orang yang hasad tatkala dia hasad. Ketika ada orang yang iri. Karena iri ini pengaruh luar biasa. Bahkan dapat mempengaruhi terhadap matanya. Dengan pandangan mata saja itu dapat membahayakan orang lain. Maka disebut dengan ain. Sulusu ummati yamutuna minal ain, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertiga daripada umatku itu meninggal gara-gara ain, bukan gara-gara corona. Jadi meninggal gara-gara ain. Sepertiga dari umatku, kata Rasul. Nah, salah satu yang menyebabkan ain itu adalah al-bughdul mufrid, kebencian yang keterlaluan. Termasuk dalam hal ini adalah hasad. Au hubbul mufrid, atau cinta yang keterlaluan. Jadi orang terlalu sayang, cinta, lihat. Makanya kita kalau melihat anak kecil yang menggemaskan gitu, bikin gemes kita ngelihatnya, anak kecil yang lagi lucu-lucunya. Kadang pengen kita pegang, kadang pengen kita cium, atau kadang pengen kita apain lah gitu. Karena ngelihat anak kecil yang lucu. Maka kita dianjurkan untuk mengatakan Masya Allah, Tabarakallah gitu. Kenapa? Biar terhindar dari ain. Karena bisa jadi pandangan mata kita berbahaya kepada anak tersebut. Begitu pula orang yang hasad. Orang yang iri, orang yang benci atas kenikmatan yang diraih oleh orang lain. Akhirnya dia memandang, Allah mandang dengan pandangan sedemikian rupa, dengan pandangan kebencian. Itu berpengaruh. Jadi itu hasad. Nah, bagi orang yang mempunyai sifat hasad, dikatakan yasilu bisababihi ilal hasid khamsu uqubat. Orang yang punya sifat hasad, paling sedikit dia itu mendapatkan 5 penyakit, 5 hal. Yang pertama, ghammun la yanqati. Kesedihan, kegelisahan, dongkol yang tidak pernah putus, tidak pernah berhenti. Lihat orang yang dia benci lagi ketawa sama keluarganya, tambah marah, tambah dongkol hati, kurang ajar ini gitu kan. Ngelihat orang itu
bawa makanan, melihat tambah marah. Dia dapat rezeki, lihat orang lain bahagia. Kenapa? Sumpah. Kenapa? Karena dia tidak bisa berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Tapi kalau orang tidak hasad, orang lain seperti dia mendapatkan mengamalkan hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai orang lain seperti dia mencintai diri sendiri. Jadi kalau orang lain mendapatkan kebahagiaan, dia ikut bahagia. Alhamdulillah. Nah, itu kan lebih bahagia dia daripada dia sakit hati dengan kebahagiaan orang lain. Nah, begitulah seterusnya. Yang pertama, ghamun la yanqati. Yang kedua, wa musibatun la yu'jar 'alaiha. Musibah yang tidak mendapatkan pahala, padahal setiap musibah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap musibah yang menimpa orang mukmin itu menjadi pahala. Ketika ada orang mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ma min nasabin wa hasabin yusibuhul mu'min illa walahu ajrun hatta syauka yushituha." Tidak ada sesuatu yang menimpa orang mukmin, baik itu kesedihan ataupun kegelisahan ataupun apa saja yang menimpa kaum muslimin, kaum seorang mukmin, melainkan itu menjadi sebuah pahala. Imma menghapus dosa atau mengangkat derajat seseorang. Termasuk duri yang menusuknya. Jadi orang kena duri sedikit, itu pahala bagi orang mukmin. Apalagi sumpekan, apalagi kesedihan. Nah, tapi kalau orang hasud, dia sedih gara-gara iri kepada orang lain, maka itu musibah yang tidak mendapatkan pahala. Padahal seharusnya kita dapetin pandemi ini misalnya. Itu pahala bagi orang mukmin. Bagaimana kita rindu ke masjid, rindu ketemu dengan orang-orang mukmin, rindu untuk bersalaman dengan orang-orang mukmin, rindu begini, rindu begitu untuk kebaikan, pahala. Tidak bisa keluar, lockdown dan lain sebagainya, pahala. Jadi setiap yang menimpa orang-orang mukmin itu akan menjadi pahala baginya, kecuali sifat hasad. Kemudian wa mudhammatun la yuhmadu biha, dan kehinaan yang tidak ada pujiannya sama sekali. Namanya hasad, namanya iri. Wa yaskhatu alaihi rabb, dan akan mendapatkan kebencian dari Allah. Gimana nggak benci? Oh, dia menentang Allah. Yang ngasih orang lain bahagia itu siapa? Yang ngasih orang lain rezeki itu siapa? Allah. Berarti kita tidak rela dengan keputusan Allah terhadap orang lain. Gimana Allah tidak benci? Nah, inilah bahayanya hasud. Makanya dikatakan bahwa awal musibah, yang awal maksiat yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam, itu dilakukan atas bujukan iblis. Jadi iblis ini berilmu, mengerti, tapi ketika disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam, dia nggak mau karena dasarnya adalah hasud. Dasarnya adalah iri kepada Nabi Adam. Kenapa Adam orang disuruh sujud? Wong dia baru diciptakan oleh Allah dan diciptakan dari tanah. Hasud dia iblis. Jadi pertama kali kemaksiatan yang terjadi di alam semesta ini disebabkan oleh sifat hasad yang keluar dari iblis. Ini wa yughlaq alaihi abwabut taufik, dan wa yughlaq alaihi abwabut taufik, dan ditutup baginya, bagi orang yang hasud, pintu-pintu taufik, pintu-pintu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kita tanpa pertolongan Allah bukan siapa-siapa dan tidak bisa berbuat apa. Jadi selama ini yang kita dapatin semata-mata itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah dialog antara Fir'aun dan iblis. Ini disebutkan dalam kitab. Anna iblisa ata baba Fir'aun faqarra'ahu faqala Fir'aun man hadha? Faqala iblis ana walau kuntu
ilahan, walau kunta ilahan, ana, kata iblis, walau kunta ilahan. Jadi suatu saat iblis mendatangin Fir'aun. Dia mengetok pintu Fir'aun. Sehingga Fir'aun bertanya ketika diketok pintunya, siapa? Saya. Siapa? Iblis. Meskipun kamu adalah mengaku sebagai Tuhan, tapi kamu tahu siapa saya. Faqala lahu Fir'aun, udkhul ya mal'un. Ayo masuk, wahai orang yang terlaknat. Akhirnya falamma dakhala alaihi, ketika iblis masuk ke dalam ruangannya Fir'aun, maka Fir'aun berkata kepadanya, ata'rif ala dhahril ard ahadan syarran minka wa minni? Qala bala. Ya iblis, tahukah engkau orang yang paling jelek, bahkan lebih jelek dari kita berdua? Fir'aun berkata, ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang tinggi. Mengaku sebagai Tuhan. Ini Fir'aun. Iblis berkata, ana khairun minhu, tentang Allah. Saya lebih baik darinya. Sombong. Ini dua-duanya jelek. Tapi Fir'aun bertanya, kamu tahu nggak orang yang lebih jelek dari kami, dari kita berdua? Ada, kata iblis. Siapa? Qala manhu? Siapa dia? Al-hasid. Orang yang sedang iri. Ya Allah. Ini orang iri lebih jelek dari Fir'aun dan iblis. Na'udzubillah wa iyyakum. Pantas kalau Allah mengatakan min syarri hasidin idza hasad. Ini banyak kan cerita-cerita tentang hasud, penyakit yang paling berbahaya. Wala tanajashu. Tanajush. Apa tanajush ini? Membuat orang itu pengen begitu. Promo yang berlebihan. Az-ziyadatu fil mabi la lirubatin fi syira'ihi bal li ajli ghurur ghairi. Yaitu menambah di dalam perkara yang dijual. Bukan untuk membelinya, tapi agar orang lain suka. Misalnya ada orang berkomplot dengan teman-temannya. Satu orang punya dagangan, ditaruh di OLX atau ditaruh di mana? Di Shopee, di tempat-tempat penjualan online lah. Terus dia telepon teman-temannya, kasih bintang ya, tolong kasih komen. Komennya tidak sesuai dengan kenyataannya, tapi komen bohong. Dia katakan, oh ini barang bagus, barang luar biasa, melebihi spek yang saya inginkan. Wah, sehingga orang lain ketika membaca itu otomatis pengen membelinya. Kalau dulu, kalau ada orang menjual di pasar, dia menjual satu orang. Ayo silahkan dibeli misalnya. Datanglah beberapa orang melihatnya. Satu orang maju ke depan. Kamu jual berapa ini? Ini harganya 10.000. Wah, saya 12.000, 15.000 berani. Ini barang bagus. Padahal tujuannya bukan untuk dia beli. Agar orang yang ada di sekitarnya juga ikut beli. Akhirnya orang-orang yang ada di sekitar yang lihat itu beli. Nah, ini disebut dengan tanajashu. Dan ketika ada orang merasa ditipu, nantinya dia akan berbuat sebaliknya. Nah, ini ghurur yang tidak diperbolehkan dalam agama kita. Hanya kita juga mohon maaf, jangan lebay juga kalau ngasih komen terhadap barang yang meskipun kita puas, ya apa adanya lah. Alhamdulillah saya puas, bagus barangnya, cukup. Jangan sampai melampaui batas, membuat orang lain tertarik untuk membelinya, tapi ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Ini suatu hal yang dilarang di dalam agama kita. Kamuflase bahasa sekarang. Jadi kamuflase, pencitraan itu bukan ajaran agama kita.
pencitraan biar orang nanti memilih dia atau dengan tujuan-tujuan tertentu. Pencitraan. Makanya zaman kita sekarang ini, la ilaha illallah, fenomena begitu banyak orang ingin menjadi YouTuber misalnya. Akhirnya dia melakukan hal-hal yang sifatnya pencitraan, bukan pada hakikatnya. Terkesan dia di YouTube seperti orang yang bagus, orang yang romantis dalam rumah tangganya, padahal pada hakikatnya tidak. Walhasil ini perlu menjadi perhatian akhlak kita. Wala tabaghadu. Dan janganlah kalian saling bermusuhan, tabaghud, saling membenci, al-bughd. La yabghudu ba'dakum ba'dan bita'ati asbabil bughd. Janganlah kalian saling membenci satu sama lainnya dengan menyebabkan atau melaksanakan hal-hal yang menyebabkan orang lain benci. Kasyatmi, seperti mencaci, membuli. Jangan. Bully itu bukan akhlak Islam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuq ba'dal iman. Janganlah kalian berlomba-lomba di dalam menjuluki orang lain dan menjelek-jelekkan orang lain. Bi'salismul fusuq ba'dal iman. Nama yang bersifat kefasikan itu sebaik-baiknya nama setelah orang mendapatkan keimanan. Jadi semestinya tidak demikian. Tapi seperti juga waddarb wa man unnaf'i, seperti darab, memukul orang lain. Jangan, karena dapat menyebabkan terjadinya saling membenci satu sama lain. Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khair aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, hendaknya dia berkata dengan perkataan yang baik. Atau kalau tidak, falyasmut, lebih baik dia diam. Biar kita tidak menimbulkan, kalau kita pesan Gojek misalnya. Pesan Gojek. Ternyata ada hal-hal yang mengecewakan sedikit lah. Ya, sebaiknya kita tidak ngasih bintang 1 gitu. Kalau enggak usah dikasih bintang. Sama sekali enggak usah dikasih bintang, biarkan. Enggak usah komen kalau kita kecewa. Kenapa? Karena itu nanti akan menimbulkan kebencian yang tertanam di dalam orang-orang yang kita bermuamalah dengan. Karena mungkin ada uzur atau ada bagaimana. Bagaimana jikalau kita ingin memperbaiki seseorang? Maka dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Panggil, datangi dengan akhlak, dan lain sebagainya. Bahkan termasuk orang yang bermaksiat sekalipun. Wala yambaghi ihtiqarul 'asi. Dan tidak semestinya meremehkan orang-orang yang bermaksiat. Wa innamal matlub al-inkaru alaih. Yang dituntut kita ingkar kepadanya. Tapi jangan sampai wan nahyu 'anil irtikabi ma yukhalifus syara'. Dan melarangnya daripada mengerjakan hal-hal yang menyalahi syariat. Jadi kita boleh membenci itu karena Allah. Boleh. Al-bughd min ajlillah. Al-hubbu wal-bughdhu fillah. Dalam hadis dikatakan min awthaqi oral iman, di antara yang paling kuatnya ikatan keimanan itu adalah cinta dan benci karena Allah. Tapi kalau karena Allah itu kita boleh membenci kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kemungkaran, membenci kemaksiatan daripada orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Nah, itu tidak haram. Wala tabaghad, yang dilarang di sini adalah kebencian yang berdasarkan hawa nafsu. Wala tattabi'il hawa fayudullaka an sabilillah. Janganlah
kau mengikuti hawa nafsu sehingga dapat menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya adalah saling mencintai. Nah, kalau cinta itu baik. Cinta karena keimanan, cinta karena sesama muslim, cinta karena ilmu, karena ibadah dan lain sebagainya. Imam Ghazali pernah berkata di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau pernah mengatakan, kullu man ahabba aliman aw abidan aw ahabba shakhsan raghiban fi ilmin aw ibadatin aw khairin fa innahu ahabbahu lillah wa fillah wa lahu fihi minal ajri was thawabi biqadri quwwati hubbi. Setiap seseorang yang cinta kepada orang alim atau ahli ibadah atau kepada seseorang yang dia punya semangat dalam ilmu, dalam ibadah atau dalam kebaikan, maka itu termasuk al-hubbu fillah. Adapun yang dimaksud dengan la tabaghadu, janganlah engkau saling bermusuhan, saling membenci. La tuqiul adawata wal baghdha bainal muslimin. Jangan sampai terjadi permusuhan dan kebencian, syahna antar sesama muslim. Maka disinilah dilarang untuk melakukan namimah. Namimah itu mengadu domba, mentahrish. Ada hadis daripada hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan bahwa permusuhan itu senjata syaitan yang paling ampuh. Dalam hadis dikatakan inna syaitan la ayisa min ayyu'badul musalluna fi jaziratil ardh. Sesungguhnya syaitan itu putus asa untuk menjadikan orang-orang mukmin itu, orang-orang Islam itu menjadi penyembah dirinya, penyembah syaitan. Putus asa. Illa fit tahrish bain. Kecuali membuat kegaduhan, membuat permusuhan. Maka setiap upaya, baik itu atas nama politik, atas nama sosial, atas nama ekonomi, yang dapat menyebabkan syahna wal baghdha, yang dapat menyebabkan kebencian dan permusuhan di kalangan kaum muslimin, maka hukumnya haram dan tercela. Haram dan tercela itu yang mesti kita hindari, jangan sampai kita terlibat dalam hal-hal tersebut. Wala tabaghadu, apalagi kita, ya Allah, di zaman kita saat ini. Makanya saya sering mengatakan di mana kesempatan, bahwa kalau kita ingin selamat dari malapetaka, selamat dari fitnah, pengen rahmat Allah Subhanahu wa taala, pengen mendapatkan karunia yang besar, fadhal dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebarkan kasih sayang. Karena dalam hadis dikatakan ar-rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka wa taala. Para penyayang itu disayang oleh Zat yang Maha Penyayang. Maka sudah cukup kebencian, cukup, udah banyak di dunia ini. Saling bermusuhan udah banyak. Yang kita butuhkan adalah rahmat Allah. Sedangkan rahmat Allah itu turun bila mana kita saling menyayangi satu sama lain. Sudahlah kita kesampingkan. Perbedaan-perbedaan manusia itu tidak mungkin sama untuk selama-lamanya. Tapi kewajiban kita bagaimana menjaga hati. Padahal kalau kita melihat nanti di belakang kita hanya disebutkan banyak. Kalau kita lihat perbedaan antar a'immah, antar ulama, antar imam itu, perbedaannya kencang. Bukan hanya perbedaan antara makruh dan mubah, tapi perbedaannya antara wajib dan haram. Yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan haram. Jauh sekali. Nah, kalau terjadi saat ini, mungkin akan menjadi sebuah malapetaka, tapi tidak di kalangan para imam. Kita lihat perbedaan antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ardah. Keduanya saling mencintai, saling mengunjungi, saling menghormati, saling memuji, saling mendoakan. Padahal perbedaannya sangat kencang, jauh begitu perbedaan mereka. Tapi perbedaan tidak menyebabkan mereka untuk saling bermusuhan. Kata Imam Syafi'i, "Ma nadartu ahadan
illa wa arju ayyudhirahu Allahul haq ala yadi. Saya tidak berdebat dengan seseorang, melainkan saya berharap kebenaran nampak dari dirinya. Itu kata Imam Syafi'i, bukan dari saya, tapi dari orang lain. Tapi nampak kebenaran, tapi dari dia. Guna untuk apa? Untuk tidak menimbulkan baghdha'us syahna. Nah, semestinya bila mana terjadi perbedaan, bila mana terjadi, bolehlah kita berdiskusi, boleh kita menganggap hal yang kita anggap salah kita luruskan, tapi dengan cara-cara yang baik. Pernah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan Sayyidina Uthman bin Affan itu berbeda pendapat. Jadi Sayyidina masalah qasar di dalam safar. Abdullah bin Mas'ud menganggap ini tidak boleh melakukan qasar, tapi menurut Sayyidina Uthman itu boleh. Tapi karena senioritas Sayyidina Uthman yang jadi imam dan beliau tentu mengqasar salat. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud ikut salat dan ikut qasar. Ditanya, apakah kamu mencabut pendapatmu? Tidak. Kenapa? Al-khilaf syar. Berbeda yang menimbulkan konflik itu tidak baik. Ya, saya mengalah. Meskipun pendapat saya, ijtihad saya, ini tidak boleh qasar. Tapi karena menjaga persatuan. Untuk tidak menimbulkan kebencian. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu arda yang mensunnahkan melakukan kunut di sholat subuh itu termasuk ab'adus shalah. Jadi kalau orang tidak kunut sholat subuh menurut mazhab Syafi'i itu harus melakukan sujud sahwi. Karena beliau mendapatkan hadis yang berbunyi inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salatil fajri hatta faraqad dunya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut di setiap salat fajar sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Begitu pula sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman dan seterusnya. Maka Imam Syafi'i berpedoman kepada hadis ini. Memang hadis ini tidak ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, tidak ada dalam Sahih Bukhari. Tapi Imam Syafi'i, karena memang kitab hadis ini banyak. Bukan hanya sekedar kutubus sittah, kitab yang 6 atau kutubus tis'ah, kitab yang 9 dengan penambahan Musnad Abi Syaibah, Musnad Ahmad bin Hanbal dan lain sebagainya. Tapi dasarnya adalah riwayat yang Imam Syafi'i sendiri mendapatkan riwayat tersebut dan beliau menganggap itu sahih. Sebaliknya, hadis ini tidak sampai kepada Imam Abu Hanifah, sehingga Imam Abu Hanifah tidak mensunnahkan melakukan sholat kunut setiap subuh. Yang sunnah itu adalah tatkala terjadi sesuatu yang disebut dengan kunut nazilah. Akhirnya pengikut mazhab Abu Hanifah, Imam Hanafi itu tidak kunut waktu subuh. Sebaliknya Imam Syafi'i kunut dan para pengikut. Namun ketika Imam Syafi'i pergi ke Baghdad dan beliau sholat di samping masjid di mana di situ ada kuburan Imam Abu Hanifah. Alhamdulillah Al-Faqir, saya pernah ziarah ke Baghdad dan saya pernah datang ke masjid tersebut. Di masjid itu disebut dengan Masjid Al-Imamul A'zam. Nah, di samping masjid itu ada kuburan Abu Hanifah. Di situ ada universitas dan di situ tempatnya Mujamma' Fiqhul Iraqi. Orang-orang menjadi marja atau referensi atau tempat fatwa, mencari fatwa bagi masyarakat Irak penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya ketemu dengan para imam, para mufti di situ. Nah, Imam Syafi'i pernah masuk ke Baghdad karena beliau belajar kepada murid Imam Abu Hanifah yang bernama Muhammad bin Al-Hasan dan Abu Yusuf. Maka Imam Syafi'i yang tadinya kunut, beliau tidak kunut. Ketika ditanya, wahai Imam, kenapa kamu tidak kunut? Apakah kamu sudah merubah ijtihadmu? Maka beliau mengatakan, tidak. Ijtihad saya tetap seperti itu. Tapi kenapa enggak kunut? Ihtiraman li Abi Hanifah. Sebagai bentuk penghormatan terhadap Abu Hanifah. Kenapa?
Kunut sunnah. Kunut itu sunnah. Sedangkan menjaga ukhuwah, menjaga persatuan, itu adalah perkara yang wajib. Tentu yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Jangan kita terbawa oleh setan dengan dasar-dasar agama. Setan bikin kita pecah gara-gara hal-hal yang semestinya bukan yang prinsip, tapi masalah-masalah far'iyah, masalah-masalah cabang agama yang itu adalah hal yang khilaf, akhirnya menjadi perpecahan di kalangan umat. Nah, ini sangat disayangkan realita saat ini. Nah, disinilah diperlukan keluasan ilmu sehingga membuat orang tidak gampang menyalahkan orang lain dan menghormati ijtihad orang lain. Wala tadabaru, dan janganlah engkau saling berbelakang. Ya Allah, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadabaru ini ay la tatakallamu fi adbari akhwanikum bil ghiba wal buhtan. Janganlah engkau di belakang berbicara tentang saudaramu. Ya Allah, kita nggak cocok sama fulan, nggak cocok sama Allah, nggak cocok sama, tapi jangan dibicarain di belakang. Kalau fulan begini, udah biarin. Ini larangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak kita memfitnah kadang-kadang. Ya, mudah-mudahan Allah kembalikan persatuan kaum muslimin. Dan ada yang mengatakan makna daripada wala tadabaru ini adalah saat tidak berbicara dengan sesama muslim sampai lebih 3 hari. Nggak ngomong. Sampai udah bermusuhan begitu sampai lebih 3 hari. Itu malaikat menjauh. Doa-doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Pernah ada perselisihan antara Muhammad Al-Hanafiyah dengan Sayyidina Hasan. Muhammad Al-Hanafiyah ini putra daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang bukan dari Sayyidah Fatimah. Dari setelah Sayyidah Fatimah wafat, Sayyidina Ali kawin dengan orang lain. Di antara istri beliau melahirkan Muhammad Al-Hanafiyah bin Ali bin Abi Thalib. Tentu ini adalah seayah dengan Al-Hasan. Suatu saat keduanya ribut. Namanya manusia, ribut, akhirnya pulang masing-masing. Nah, ini masing-masing dari keduanya menunggu. Pasti saudara saya itu akan datang kepada saya. Karena dia tidak berbicara melebihi sampai 3 hari. Akhirnya Al-Hasan yang datang begitu. Kakaknya ngalah. Kata Sayyidina Hasan ketika bertanya kepada Muhammad Al-Hanafiyah, Muhammad, kenapa kamu nggak minta maaf kepada saya terlebih dahulu? Maka beliau mengatakan, kakak ini putra Fatimah. Sedangkan orang yang meminta maaf terlebih dahulu, ini derajatnya lebih agung dibandingkan dengan orang yang memaafkan. Maka saya tidak mau mendahului kakak memberikan atau melakukan sebuah fadilah yang pantasnya untuk kakak. Biarlah saya nunggu dan saya yakin kakak pasti datang untuk memperbaiki hubungan kita ini. Itu ulama salaf sangat luar biasa. Akhlak mereka sangat luar biasa. Begitu pula, janganlah engkau menjual barang dagangan yang sudah ditawar oleh membeli barang dagangan yang sudah ditawar oleh orang lain. Sudah ditawar, langsung diserobot. Udah saya lebihkan, nggak boleh. Dalam yang lain tunangan juga, kalau udah jadi tunangan orang lain, udah jangan direbut begitu. Haram hukumnya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah engkau hamba Allah yang bersaudara satu sama lain. Ya Allah. Jangan al-muslim akhul muslim, innamal mu'minuna ikhwah. Muslim satu itu bersaudara satu sama lain. Ini penting. Ini hadis sangat penting untuk kita resapi, kita amalkan. Bersaudara. Bagaimana sih saudara? Kangen. Saudara, bagaimana sih saudara? Suka bila mana saudaranya mendapatkan kebaikan. Suka bila mana saudaranya bahagia, dia ikut bahagia. Min syarti sidq fil ukhuwah, kata Fudail bin Iyad, di antara syarat kesungguhan di dalam ukhuwah
ayyukrim as-shakhsu akhahu idza iftaqara aktsar mimma kana fi hadil ghina. Menghormati, memuliakan saudaranya yang ketika miskin lebih dihormatin dibandingkan ketika dia kaya. Kalau udah miskin orang, udah nggak dihargain lagi. Padahal semestinya ketika seorang semakin miskin, semakin dia harga. La ilaha illallah. La yudlimahu, dan jangan menzalimi. Kita tahu kemarin, dan jangan menghinanya. Seseorang kadar kebaikan dan tidaknya seseorang itu bagaimana dia menghina orang. Kadang kita menghina, mencacinya melampaui batas. Itu adalah melambangkan kualitas kita. Sampai kebun binatang semuanya dikeluarin. Ya Allah. Nah, begitulah kira-kira. Semestinya tidak demikian. Dan juga jangan membohongi. Jangan bohong, itu suatu hal yang sangat luar biasa. Dan muslim itu harus menghormati satu sama lainnya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan akhlak ini kepada kita semua. Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan. Sudah, setelah ini kita tidak perlu untuk saling menjelekkan. Setelah ini kita tidak perlu saling hasud, tidak perlu saling iri, saling dengki, saling membenci. Ayo kita ciptakan suasana yang indah, baik di kantor, di rumah, di masyarakat. Sudahlah, kalau ada yang sakit, ada yang dalam hati ini, aduh, ini saya kok kecewa ya. Ya udahlah, kita menganggap ini adalah hamba Allah, ini umat Nabi Muhammad SAW. Mungkin lagi lalai, mungkin lagi kita maklumin. Sudah sering kita berbicara tentang bagaimana fadilahnya memaafkan orang lain. Bagaimana Nabi Muhammad SAW memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Nah, kita pun juga demikian, dengan harapan mudah-mudahan kesalahan kita dimaafkan oleh orang lain dan Allah pun memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Mungkin ini yang bisa kita baca, karena hadisnya agak panjang, jadi agak lama penjelasannya. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Silakan, barangkali ada yang mau disampaikan. Baik, terima kasih Ustaz. Silakan rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, langsung saja. Assalamualaikum. Bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nab. Ustaz mau menanyakan, sepertinya hadis yang disampaikan ini kan lebih erat atau lebih dekat terhadap permasalahan hablum minan nas, itu hubungan antara sama manusia yang nanti juga pasti hasilnya akan berdampak kepada hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mau saya tanyakan, sebagai manusia pada umumnya dengan kadar kekurangan yang penuh, banyak, besar ini, zaman sekarang ini khususnya, kita seringkali mendapatkan perlakuan tidak mengenakan hati kita, itu yang kita jadi nggak nyaman dengan seseorang atau bermasalah dengan seseorang. Akhirnya kita mengambil sikap, ya sudah, saya menghindari orang tersebut, kan dalam rangka kita emosi atau dendam, tapi demi menjaga supaya kita tidak ada rasa perasaan nggak nyaman lah di hati, dengan cara kita menghindari orang tersebut. Padahal kan juga sebenarnya dalam benak orang tersebut niat menghindari karena nggak suka gitu loh, karena nggak nyaman sama itu orang. Nah, apakah niat seperti itu diperbolehkan atau bagaimana yang lebih tepat kita dalam menyikapi, karena kita harus menyadari juga bahwa kita ini penuh kekurangan dan kita bukan sebagaimana
para ulama atau orang-orang soleh terdahulu dalam bersikap. Yang pertama. Yang kedua, terkait disebutkan tadi bahwa seorang muslim itu haram darahnya, kehormatannya, harta bendanya. Nah, terhadap orang yang di luar Islam, apakah juga haram hartanya untuk kita ambil, mungkin dengan cara-cara yang menurut sisi sosial itu bukan hak kita, tapi menurut sisi agama bisa menjadi itu hak kita, sebagaimana kayak rampasan perang atau dan sebagainya lah, atau apa namanya, hasil korupsi yang dilakukan oleh pihak luar dan kita mendapatkan hasil dari lelang. Kan sering kalau orang korupsi itu kan barangnya disita lalu dilelang gitu kan. Nah, apakah kita bisa mengambil harta-harta tersebut dan sebagainya secara agama gitu, Ustaz? Kalau secara hukum masih diperbolehkan, namanya lelang kan tidak ada masalah gitu. Nah, mungkin dua hal itu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih. Langsung ya? Langsung aja Ustaz, silakan. Baik. Menghindar dari orang lain karena kita khawatir dari kezalimannya, khawatir dari kejelekannya, dari sikapnya yang kurang baik, ya hukumnya boleh. Bahkan dianjurkan kita untuk menghindar demi menjaga diri. Bahkan ada seorang ulama, Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, itu mengatakan, bila mana kalian di zaman ini, kemudian bila mana didatangin orang atau lagi kumpul sama orang, karena khawatir dirinya terjerumus di dalam misalnya ghibah, di dalam kebencian atau di dalam terjadinya permusuhan, dia berdiri, dia keluar dari kelompok itu dan mengatakan, maaf ya, saya ada keperluan. Padahal dia nggak ada keperluan. Dia mengatakan, keperluan apa? Keperluannya, hajatnya apa? Hajatnya adalah menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri. Jadi boleh yang seperti itu. Bahkan dianjurkan kita kalau orang-orang yang jelek perangainya, akhlaknya dan kata-katanya dikhawatirkan menyakitin kita atau lain. Nah, sunnah kita meninggalkannya. Dalam artian tidak memusuhinya, tapi menghindar, bukan membencinya, bukan. Tapi kita menghindar, menyelamatkan diri kita dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kita kepada hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh. Bahkan dianjurkan. Makanya kita dianjurkan untuk mencari teman yang baik. Sebagaimana kita harus dianjurkan untuk menjauhi orang-orang yang jelek. Itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ala dini khalili, kata Rasulullah. Seseorang itu tergantung temannya. Nah, agar kita tidak terjerumus dengan kejelekan-kejelekan yang ada kepada orang lain, nah kita hindari, bagus. Itu adalah hal-hal yang bagus. Cuman bukan berarti kita tinggalin, kita musuhin. Kita tinggalin, kita jelek-jelekin dia, tidak. Bahkan sebaliknya kita doakan. Itu kira-kira beda ya antara memusuhin orang dengan menghindar dari kejelekan. Itu boleh yang sedemikian itu. Maka di sini ada istilah khulwah, ada istilah menghindar dari keramaian. Dan itu merupakan salah satu cara kita untuk mentazkiyah, membersihkan diri. Al-Imam Abu Hasan Asyadzili pernah berkata, Al-iflas, ya nas. Kalau iflas, rugi wahai manusia. Wa mal iflas ya syekh, apa itu kerugian? Beliau mengatakan al-istiqnas bin nas, terlalu enjoy dengan orang lain. Dia tidak sadar bahwasanya orang lain telah menyeret kita, menarik kita, menjerumuskan kita kepada kemaksiatan, terhadap kegelapan, terhadap kelalaian, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, boleh untuk menyelamatkan diri. Tapi dengan catatan, bukan memusuhi, bukan membenci,
bukan karena menjelek-jelekannya dan lain sebagainya. Kita hanya demi diri kita sendiri. Itu yang pertama kira-kira. Adapun yang kedua, bagaimana hukum mengambil harta non-muslim? Nah, di sini ada kaidah dalam agama jelas. Jelas mana harta yang boleh diambil dan mana harta yang tidak boleh diambil. Termasuk dari orang yang tidak seagama dengan kita. Kalau orang itu adalah kafirnya adalah kafir yang musta'man atau kafir dhimmi atau kafir adalah kafir yang apa namanya? Kafir-kafir yang memusuhi yang tidak memusuhin kita, maka ada hukum tersendiri di situ. Artinya kita tidak boleh, bahkan menyakitin pun juga tidak boleh. Apalagi menzalimi termasuk mengambil hartanya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man adza dhimmiyan faqad adan." Barang siapa yang menyakiti kafir dhimmi berarti dia telah menyakiti diri. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain tentang orang-orang yang musta'man, orang yang dijamin. Yang menjamin itu siapa? Meskipun yang menjaminnya abdun habsyiyun, gitu. Seorang budak yang berasal dari Ethiopia. Yang orang yang dalam pandangan rasis ini ya, dia adalah orang yang terendah misalnya. Kan begitu sifatnya. Itu juga tidak diperbolehkan. Nah, artinya ada jaminan dari budak itu, maka tidak boleh orang lain mengganggu daripada jaminan yang telah dijamin oleh seorang muslim. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengganggu kafir musta'man, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu akan tercium dari jarak perjalanan 500 tahun. Itu kehormatan. Makanya dalam agama kita, pernah suatu saat Sayyidina Umar itu membatalkan jizyah. Apa jizyah itu? Jizyah itu adalah upeti yang dibayarkan oleh non-muslim kepada pemerintahan muslim. Ada pajak lah gitu. Mereka dibatalkan oleh Sayyidina Umar. Kenapa? Karena imbal balik daripada upeti itu, pemerintahan muslim harus menjamin keamanan mereka orang non-muslim tersebut. Artinya hak-haknya jelas. Nah, adapun masalah lelang itu ada hukum tersendiri, baik itu berasal dari muslim atau non-muslim, itu tidak ada bedanya nanti. Kalau sifatnya adalah zalim, maka dilarang. Tapi kalau diperbolehkan, misalnya legal, misalnya hasil korupsi, memang bukan harta dia, harta negara, kemudian oleh negara disita. Setelah disita oleh negara, dilelang siapa yang mau beli ini. Baik itu harta milik orang muslim tadinya atau non-muslim, itu sama hukumnya. Dan di saat negara sudah melelang hasil daripada korupsi itu halal. Negara kok yang melelang. Baik itu tadinya milik muslim, hasil dari korupsi, atau itu hasil dari atau itu milik non-muslim. Sama hukumnya. Itu agama kita. Makanya perlu dipelajarin fikih secara luas. Bagaimana hubungan dan sikap syariat yang mulia ini serta nilai-nilai keadilan yang ada di dalam syariat ini sangat luar biasa. Menjunjung tinggi nilai-nilai dan keadilan. Begitu kira-kira. Silakan, barangkali masih ada waktu. Beran, Ustaz. Jazakallah khair. Silakan, barangkali ada lagi. Ya, masih ada sedikit waktu, barangkali ada. Iya. Sepertinya nggak ada lagi, Ustaz. Baik. Awan ditutup aja, Ustaz. Tafadhal, Ustaz. Baik. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita semua, jaga kita semua, memberikan kesehatan,
afiah untuk kita semua. Allah jaga jasad kita, hati kita, zahir kita, batin kita, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kaum muslimin diberikan kekompakan, disatukan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Amin. Pandemi ini mudah-mudahan segera hilang dari kaum muslimin dan dari seluruh dunia. Mudah-mudahan dihilangkan musibah, malapetaka dan bahaya. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ala hadiniya wa kullu niyatin salihah jami'a syamila min khairid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Insyaallah. Jazakallah khair Habib. Terima kasih Pak. Alafu minta maaf semuanya. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya.